lainnya. Oke? Langkah yang kedua adalah tadi yang sudah saya sampaikan, tetapkan judul yang sesuai. Ya, Anda harus membuat judul yang sesuai. Judul itu sesuai dengan apa? Konteks ya di depan tadi itu. Jadi ketika Anda diminta oleh pimpinan untuk mengulas suatu buku, mengulas suatu laporan ya, mengulas suatu pemberitaan media gitu ya. Maka itu hanya media saja. Dalamnya dilihat dulu kalau udah nggak ada apa-apa. Itu hanya media saja ya. Nah, Anda kembalikan lagi kepada pokok dari kegiatan yang Anda lakukan. Anda adalah melakukan kegiatan penyusunan identifikasi, ya, menyusun identifikasi tercapaian target output pembagian alsintan, gitu ya. Maka tentu Anda tidak perlu menyusun, Anda jangan menyusun laporan rapat atau minutes of meeting, ya, tidak boleh itu ya. Jadi kalau Anda disuruh rapat, disuruh melakukan perjalanan dinas, terus kemudian Anda disuruh menelaah hasil-hasil laporan yang tertuang dalam laporan statistik, gitu ya, kembalikan lagi ke pokok dari konteksnya. Ya, konteksnya itu Anda sedang melakukan identifikasi, ya, itu, ya ini. Jadi ini penting ya, Anda harus membuat judul. Judul harus kembali ke konteks. Jangan terjebak pada medianya rapat, medianya membaca koran, membaca buku, medianya perjalanan dinas, bukan, itu hanya media. Ya, konteksnya apa? Misalkan kalau perjalanan dinas, konteksnya adalah kunjungan lapangan dalam rangka memverifikasi upaya identifikasi yang tidak akan Anda lakukan. Ya. Nah, judul itu adalah super kesimpulan dari makna yang terpendam dalam sebuah tulisan. Ya. Super intisari. Jadi intisari dari tulisan atau laporan Anda itu apa sih? Oh, yaitu laporan identifikasi capaian target pembagian alsintan, gitu ya. Nah, itu judulnya, jangan bulat, jangan berbelit-belit ke sana. Siklus kegiatan Renbang 4 minggu lalu, ya, materi saya 4 minggu lalu mengenai kegiatan perencanaan, itu ada 5 ya subunsur, ada 5 subunsur kegiatan perencanaan, yaitu kegiatan identifikasi kebijakan, kegiatan perumusan kebijakan, kegiatan adopsi kebijakan, kegiatan pengendalian pelaksanaan, kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan. Ingat ya bahwa saat ini kita menulis laporan identifikasi kebijakan, ya, bukan menulis laporan perumusan, bukan menulis laporan adopsi dan seterusnya, bukan menulis laporan pengendalian, bahkan bukan menulis laporan evaluasi. Sehingga kita harus fokus menulis laporan identifikasi kebijakan. Sehingga tulisan kita tidak lari kemana-mana. Hanya fokus bagi ke adopsi, tidak lari ke pengendalian, tidak lari ke evaluasi. Oke? Nah, oleh sebab itu, pada saat kita menyusun butir-butir laporan kita, maka kita ingin membuat laporan identifikasi kebijakan. Ya, maka pada saat kita mau merangkai sesuai dengan merangkai angka kredit yang kita inginkan untuk dituangkan dalam laporan tersebut, nah, kita harus paham dulu ya bahwa kita harus fokus di laporan identifikasi. Maka kita harus paham itu. Barulah kita memilih butir-butir angka kredit sesuai dengan kebutuhan outline tadi itu. Oke. Nah, dalam butir-butir angka kredit, teman-teman, ya, meskipun di sini untuk subunsur identifikasi masalah ini itu ada 13, bukan berarti kita hanya boleh memilih A1 sampai A13, ya. Ini khusus untuk perencana muda dan perencana pertama, ya. Itu bukan berarti
meskipun sub-unsur identifikasi ini punya 1 sampai 13, kita hanya boleh milih ini, tidak, ya. Namun untuk perencana pertama, perencana muda, boleh memilih, boleh mengambil juga, ya, dari sub-unsur B, sub-unsur penyusunan kebijakan rencana. Boleh mengambil sub-unsur adopsi legitimasi. Boleh mengambil sub-unsur pengendalian pemantauan. Boleh mengambil sub-unsur evaluasi. Sepanjang sesuai dengan selaras dengan kebutuhan outline di depan tadi itu. Outline ini ya. Outline itu kalau saya ngomong outline itu ini. Ini ya, outline ini. Nah, Anda boleh menselaraskannya dengan butir angka kredit yang bukan saja punyanya sub-unsur identifikasi masalah, tapi boleh mengambil punyanya sub-unsur penyusunan kebijakan, boleh mengambil sub-unsur adopsi legitimasi, boleh mengambil sub-unsur pengendalian pemantauan. Hanya untuk yang muda pertama. Tapi untuk yang hadiah dan utama, bila mau menyusun format laporan identifikasi, maka hanya boleh mengambil punyanya sub-unsur identifikasi. Ya, berarti kalau media sama utama ya hanya boleh 11 dan 12 saja. Tidak boleh yang lain untuk format identifikasi. Ya, oke, kita hari ini bicara format identifikasi. Ya, berarti kita akan ngomong bahwa untuk yang media dan utama hanya boleh ngambil 11 atau 12 saja. Tapi untuk yang muda dan pertama boleh mengambil di luar ini. Ya, misalkan boleh ngambil yang penyusunan kebijakan, formulasi kebijakan, boleh ngambil yang adopsi legitimasi, boleh ngambil pengendalian pemantauan. Ya, nanti dirangkai. Oke. Nah, ini teman-teman harus pahami banget ini ya, harus paham banget ini ya. Saya ulangi, apabila teman-teman sudah paham ya cara menyusun laporan, yaitu dengan menggunakan outline penulisan laporan kegiatan perencanaan yang ini, maka teman-teman langkah kedua adalah mencari butir kegiatan yang selaras untuk latar belakang. Itu butir selaras apa? Untuk 1.2 penjelasan urgensi itu angka kredit butir yang selaras apa, ya, dan seterusnya. Maka teman-teman masuk ke langkah kedua, yaitu menetapkan judul. Setelah menetapkannya, yang terkait dengan judul itu, yang sesuai, yang selaras dengan outline-nya, itu apa aja butirnya. Ya, nah ini teman-teman harus pahami butir-butir yang tersedia di dalam angka kredit CFP ini. Oke? Nah, masuk ke langkah yang ketiga, ya, telah cepat atau policy brief ini. Telah tiga ini setelah teman-teman tahu